الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله وصدق رسوله الكريم. أما بعد، kaum muslimin a'azzakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, semoga Allah gugurkan dosa-dosa kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis syar'i, majelis yang di dalamnya kita semua punya niatan ingin menjadi hamba-hamba Allah yang baik. Majelis yang di dalamnya kita semua punya harapan bahwa majelis ini majelis yang kelak akan kita banggakan karena dapat mengangkat derajat kita dan menggugurkan dosa-dosa kita semua. Malam ini kita akan berbicara tentang satu tema dari sebahagian pembahasan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid, tentang ummahatu maqalibis sa'ilin, induk dari doa-doa yang kita panjatkan. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah, waktunya singkat sampai Isya, tapi semoga apa yang ingin kita bicarakan ini bisa tersampaikan semua. Setidaknya kita punya gambaran dan kemudian ini menjadi satu dasar dalam amal ibadah yang kita lakukan. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Setiap hari bahkan kita sebagai seorang hamba yang mengaku telah bersyahadat, mentauhidkan Allah dan mengimani Rasul sebagai utusan Allah, setiap hari kita pasti terbiasa dengan doa-doa yang kita panjatkan. Karena ad-du'a da'bul anbiya, doa itu kebiasaan para nabi, kebiasaan para rasul, bahkan da'bus sholihin. Doa itu kebiasaan orang-orang yang saleh. Anda, Bapak Ibu, silakan lihat, baca ayat-ayat Al-Quran Karim tentang kisah para nabi, kisah para rasul. Apakah itu kemudian Nabi Nuh alaihi salam dengan umatnya, Nabi Ibrahim alaihi salam dengan umatnya, Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya, Nabi Isa alaihissalam dengan umatnya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Maka perjalanan para nabi dan rasul dalam kisah-kisah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran tidak lepas dari doa. Bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah, ya, terhadap umatnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, api sudah menggunung, kayu bakar disiapkan. Bahkan para ulama, ahli sejarah, ahli tarikh, ahli hadis, ahli tafsir menyebutkan sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Barinya, bagaimana gunungan api yang membakar Nabi Ibrahim itu belum padam berhari-hari.
Yang logikanya harusnya jasad Nabi Ibrahim harusnya sudah hangus, bahkan habis lebur menjadi abu. Tapi sebelum dilemparkan ke dalam lautan atau gunungan api, dalam kondisi badan terikat, tidak bisa lari kemana-mana, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian berdoa, hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Maka doa hasbiyallah wa ni'mal wakil atau hasbunallah wa ni'mal wakil, doa yang sama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika Rasulullah dapat berita 10.000 kafir Quraisy datang dari Mekah untuk menyerang kota Madinah yang hari itu jumlahnya hanya 3.000 orang. Bagaimana ceritanya 10.000 menyerang 3.000? 3.000 harus menghadapi 10.000. Maka Rasulullah SAW langsung berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka doa itu Bapak Ibu adalah da'bul anbiya, kebiasaan orang nabi, da'bul salihin, kebiasaan orang-orang saleh. Maka satu hari yang kita lalui, kalau tidak ada doa di dalamnya, sombong betullah kita ini. Karena ketika seseorang berdoa, berarti dia menyadari dengan sepenuhnya kesadaran bahwa hakikatnya hamba adalah makhluk yang lemah, tidak punya kekuatan, sehingga dia harus berpasrahkan segalanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Itulah hakikat dari doa. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidaklah doa yang kita panjatkan, kata Imam Ibnu Qayyim, kecuali pasti mengandung dua hal. Yang pertama, ada kebaikan dalam doa yang kita minta agar kebaikan itu tetap berada bersama kita, atau kebaikan yang belum kita dapatkan agar kebaikan itu segera kita dapatkan. Itu kemungkinan yang pertama. Maka ketika Bapak Ibu berdoa minta kepada Allah misalkan ilmu yang bermanfaat, maka kemungkinannya dua. Ilmu itu sudah ada pada diri kita, tinggal kemudian kita amalkan, atau ilmu itu belum ada pada kita, sehingga kita minta kepada Allah agar Allah memberikan ilmu itu kepada kita. Ya, jadi kebaikan semua itu isinya. Atau yang kedua, setiap doa yang saya, Bapak dan Ibu panjatkan, kemungkinannya adalah keburukan. Maksud keburukan adalah kita meminta kepada Allah agar keburukan yang ada pada diri kita segera Allah hilangkan, atau ampuni, atau maafkan. Atau yang kedua, keburukan yang jauh dari kita jangan didekatkan. Kan begitu kan? Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan misalkan dari sifat sombong, angkuh, ujub, maka kita minta kepada Allah perlindungan dari sifat itu. Kalau ujub, sombong, angkuh itu ada di hati kita, maka kita meminta dalam doa kita kepada Allah, ya Allah, hilangkan ujub, sombong, angkuh itu dari hatiku. Ternyata ada sifat itu. Maka kemungkinan kedua, kita minta perlindungan semoga hati kita tidak disusupi oleh sifat angkuh, sombong, ujub dan sebagainya. Jadi isi dari doa yang kita minta kepada Allah setiap hari, atau setiap selesai sholat, atau di luar sholat, ternyata isinya ya dua tadi itu. Kebaikan apakah sudah ada pada diri kita supaya tersebut dia tetap ada, ya, maujudun fayuqlabu dawamuhu wa sabatuhu wa an la yaslibahu. Kebaikan itu sudah ada sehingga kita minta kepada Allah semoga kebaikan itu tetap ada pada diri kita, tidak hilang dan tidak musnah dari kita. Atau kebaikan itu belum ada sehingga kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau kebaikan itu masih jauh padaku, tolong dekatkan kebaikan itu supaya aku dapat ya merasakannya. Jadi itu intinya. Coba silakan Bapak Ibu cek semua doa dan permintaan kita pasti mengandung dua hal tadi itu.